Oke, bentar-bentar. Nah, lebih enak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ismail Rajo. Dan kali ini kita akan membahas tutorial color grading. Banyak banget yang request tutorial ini dan sekarang gue akan membagikannya kepada kalian. Akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah color correction. Dan yang kedua adalah color grading itu sendiri. Dan yang terakhir akan dijelaskan cara masking dan skin tones. Oke? Jadi kira-kira tutorial ini akan sedikit lama. Jadi langsung aja daripada banyak basa-basi, kita lanjut ke Premiere Pro. Oke, sekarang kita sudah berada di Adobe Premiere Pro. Dan di sini bisa dilihat ini adalah salah satu contoh klip yang sudah kita color grading. Ini before dan ini afternya. Oke, bisa dilihat ya. Oke, sekarang kita langsung di sini ada yang namanya grayscale atau warna putih, warna abu dan warna hitam. Jadi di sini ada hubungannya dengan basic correction yang ada di sini. Oke, sebelum itu mungkin kalian belum dapat tampilan seperti ini ya. Itu caranya gampang banget. Kalian ke Windows, terus kalian ganti workspace-nya atau bisa pilih di sini. Terus kalian onin ini Lumetri Color dan juga kita akan menggunakan Lumetri Scope yang ada di sebelah sini. Ya, ini adalah sebuah grafik gitu ya. Nah, sekarang kita akan pelajari apa sih yang dimaksud dengan ini. Di sini ada yang namanya highlight, ada shadow, ada white dan ada black. Mungkin kita taunya highlight sama white itu sama dan black sama shadow itu sama, tapi itu sebenarnya berbeda. Kalau white itu dia benar-benar warna putihnya aja yang di sebelah sini, yang digambar itu berarti ada di tangga yang paling atas. Kalau kita ubah, dia akan berubah hanya di atasnya saja. Oke, dan sama juga black seperti itu, dia warna hitam berarti ada yang di bawah sini aja gitu yang berubahnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk shadow dan highlight, dia berada di antara dua ini gitu ya. Dia tidak bermain di paling bawah ini dan paling atas. Seperti ini. Oke, kalau kita naikin, highlightnya akan terang sekali dan ini akan gelap sekali gitu. Dan shadownya juga seperti itu. Oke, sekarang udah paham ya, konsep shadow, highlight, dan black dan white itu sangat berbeda. Oke, kita akan mempraktekkan itu di klip kita ini. Nah, ini klip aslinya yang belum di color grading. Gue menggunakan Sony A6300 dengan Cine 4 Profile Picture atau datar. Sebisa mungkin kalian syuting dengan Cine 4 dengan flat ya. Nah, kalau di kamera Sony itu kan ada yang namanya S-Log atau Cine 4. Nah, jadi gue kemarin pakainya Cine 4. S-Log juga boleh, tapi ya tergantung kalian aja. Yang penting kalian sebisa mungkin dapat profile yang datar, yang flat, agar color gradingnya lebih enak gitu, lebih luasa dan lebih sinematik nanti hasilnya. Oke, sekarang kita akan membuat namanya kontras gitu ya. Bukan color contrast, kontras di exposure-nya, di warnanya ini ya, di gambarnya ini. Dengan cara ya kita bisa membesarkan kontras ini, kita geser ke kanan. Dengan catatan jangan terlalu over. Seperti ini. Nah, sekarang blacknya gue shadow dulu deh. Shadow ini akan gue geser ke kanan. Seperti ini. Tapi blacknya akan gue geser ke kiri. Sedikit saja. Seperti ini. Dia akan memberikan deep black di dalam kontras gambarnya gitu. Sekarang adalah white-nya. Gue merasa ini white-nya masih terlalu putih. Jadi gue kecilin sedikit. Dan highlight-nya juga gue kecilin dikit. Oke, seperti ini. Shadow-nya gue naikin lagi dikit. Oke, nah seperti ini. Sekarang selanjutnya gue akan menjelaskan tadi adalah proses color correction. Gue harus memberitahu dulu ke kalian bahwa color correction itu adalah proses pertama sebelum color grading. Jadi kita jangan color grading dulu kalau belum color correction. Jadi color correction itu adalah pengkoreksian warna terlebih dahulu sebelum kita mewarnai klip-klipnya gitu, oke? Jadi ngerti ya, color correction tuh ya itulah kita memperbaiki warna-warnanya terlebih dahulu gitu sebelum kita mengubah-ubah warnanya. Nah, ini masih menurut gua blacknya kayaknya jadinya terlalu gelap, jadi kita bisa naikin dikit. Dan highlightnya kita bisa turunin dikit. Oke, white cobain naikin. Oke, turun dikit. Oke, nah ini pas ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi masuk ke proses yang namanya color grading. Di sini color grading bisa dilakukan menggunakan tiga
ini ya, 3 ada shadow, methods, dan highlight gitu. Nah, kita yang di sini akan membuat proses yang namanya color contrast. Jadi kontras untuk pewarnaan dengan cara yang pertama shadownya kita beri agak warna biru seperti ini. Lalu kita beri ke midtones-nya itu kebalikan dari warna biru tadi, berarti ke atas, yaitu warnanya agak sedikit orange seperti ini, agak ke kuning-kuningan seperti ini. Nah, itu akan membentuk sebuah color contrast yang cinematic look gitu ya, yang teal and orange gitu. Tapi ini menurut gue terlalu over, jadi gue agak kecilin sedikit aja. Ini juga sama shadownya. Dan ini cukup pas menurut gue. Bisa kita lihat ya. Oke, sekarang kita akan bermain lagi di highlightnya. Gue pengen ini karena warnanya highlightnya tuh karena sore hari, jadi lebih ke warna oranye. Jadi gue naikin highlightnya. Oke, bisa lihat ya, agak berubah ya warna highlightnya jadinya. Oke, seperti ini. Gue dalemin lagi mungkin shadownya. Oke, kita bisa lihat before, after. Nah, oke, tadi ada satu proses yang gue lewatin, yaitu kita menaikin saturasi warnanya, yang sebenarnya itu ada di proses color correction. Jadi menurut gue karena ini Cine 4 masih datar dari kameranya, jadi gue akan gedein saturasinya agar terlihat lebih cerah. Gak usah terlalu banyak, kalau color grading tuh gak usah terlalu over semua, secukupnya aja. Yap, seperti ini udah cukup menurut gue. Kita bisa lihat before-nya. Dan ini afternya. Oke, bisa dilihat ini cakep banget ya. Kombinasi warnanya udah oke banget. Teal dan orange itu udah dapet banget. Oke, kita sekarang mulai masuk ke proses yang ngubah warna color gradingnya. Kita ubah warnanya. Jadi gue jelasin, ada yang dari tadi gue sebut teal and orange itu. Teal and orange itu sebuah warna dasar yang terbentuk dari color wheels. Dari kombinasi dua warna yang saling berhadapan. Nah, itu kenapa menjadi banyak orang yang menggunakan itu, bahkan film-film menggunakan teal and orange ya, karena berdasarkan color wheels itu, dan emang enak banget dilihat. Ya kalau pendapat gue ya, karena pertama warna teal itu warna yang agak sedikit dingin gitu, dan warna orange itu warna yang sedikit hangat, yang biasanya ada di golden hours gitu, oke? Nah, lanjut lagi, kita akan buat beberapa perubahan warna di sini agar benar-benar teal and orange banget gitu. Nah, di sini bisa dilihat ada yang namanya pohon ya. Ini pohon ini agak warna hijau-hijau dan warna kuning. Jadi gue pengen ubah warna pohon ini sehingga dia terlihat lebih warnanya agak ke orange, lebih ke oranye gitu ya. Caranya kita bisa buka curves di sebelah sini. Oke. Lalu kita ke bawah dan kita pilih hue dan hue ini. Lalu kita buat titik 2 di antara warna kuning dan warna hijau. Lalu kita bisa tarik titik dan kita geser ke atas. Nah, itu akan mengubah warna ini. Yang tadinya seperti ini hijau agar lebih ke oranye. Dan ini akan memperkuat teal and orange kita. Sekali lagi, proses color grading ini, karena namanya color grading, kita akan merubah warnanya ya. Nah, sekarang gue rasa ini warna langitnya masih belum terlalu biru. Jadi gue akan ubah di hue versus lumanya. Coba gue gelapin dulu ya warna birunya agar terlihat lebih jelas. Jadi gue buat titik 2 di antara sini. Oke, nah seperti ini. Lalu gue ubah sekarang warna hue versus saturationnya. Jadi saturasinya. Jadi setiap hue versus itu maksudnya hue versus saturasinya, hue versus hue-nya sendiri, hue versus luminance-nya, dan segala macam. Sekarang kita coba di hue versus saturationnya. Gue pengen menaikkan warna birunya. Oke, seperti ini ya. Nah, bisa dilihat tuh. Oke, bisa dilihat ya. Sekarang lebih kuat warna birunya. Sekarang warna oranye. Kita coba agak naikin. Nah, ini agar terlihat lebih mantap. Oke, ini cukup ya. Kita jangan terlalu over memberikannya. Sekarang di sini ada kurva juga. Ini bisa kita buat titik-titik untuk kita atur-atur lagi ya. Nah, di sini gue jelasin, ini namanya shadows, di sebelah sini ini midtones-nya, dan ini highlight-nya. Jadi sebenarnya aja sama aja kayak yang di atas ini. Tapi kita bisa ngatur secara kurva. Gue akan coba shadow-nya gue turunin dikit. Dan ini highlight-nya gue turunin dikit. Oke, jadi seperti ini.
Midtones-nya gue turunin dikit lagi biar detailsnya lebih terlihat. Nah, ini udah mantap banget. Kita lihat before and after-nya. Before and after, udah cakep ya, udah kelihatan banget ini warnanya udah pop up. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa color grading seperti itu. Gue pengen ngasih tahu juga bahwa proses color grading itu sebenarnya tergantung dari mood yang pengen kita tampilkan gitu. Apalagi kalau kita ngedit untuk coloring film, itu pasti butuh warna yang sesuai dengan ceritanya. Kalau misalnya yang sedih berarti warnanya lebih ke gelap-gelap gitu, atau saturasinya lebih rendah gitu, tidak seterang ini seperti ini misalkan gitu kan. Nah, itu semua lagi tergantung kepada kebutuhan dan look atau feel atau mood yang pengen kita bangun dalam videonya. Sekarang ada proses selanjutnya, yaitu proses udah dua ya tadi, proses color correction udah, dan sekarang color grading, dan sekarang lanjut ke masking. Jadi masking itu apa? Masking itu gini. Pertama kita duplicate dulu ini layer dengan cara pencet Alt dan di drag ke atas, yang dimana akan membuat duplikasi dari klip yang di bawah. Dan di sini dia akan mengcopy semua datanya ya, termasuk color grading yang tadi kita buat. Oke, nah sekarang layer yang di atas ini kita akan buat masking. Kita akan beri masking seperti ini ya. Kita gambar di sekitar tubuhnya, tidak usah terlalu rapi. Kita buat gambar kasar saja. Oke, kita zoom out dulu, baru terlalu jauh seperti ini. Agar ini, karena ada garisnya nanti kelihatan berarti kepotong. Nah ini kita agak ambil jarak aman aja. Nah lalu kita beri feather sedikit, agar memperhalus pinggirnya agar tidak terlalu kasar. Ini kita rapihin lagi, kita rapihin sedikit. Oke, kita coba lihat ya apa yang sudah kita select tadi. Nah, oke. Oh, ini salah ya, sepertinya kita harus naikin masking ini ke atas. Oke, salah gue. Nah, ini kita buatnya di atas ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kita rapihin lagi sedikit, sampai dia benar-benar rapi. Oke, ya nggak usah rapi-rapi banget ya. Oke, sekarang kita udah lihat ini objeknya sudah select dengan rapi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, di sini masking ini gue akan membuat si orang ini objeknya agar terlihat lebih cerah gitu, lebih terang. Dengan cara tadi kita masking, kita duplikat klipnya, lalu kita pilih objeknya yang lebih fokusnya di sini, lalu kita balik lagi ke Lumetri ini, kita gedein exposure-nya. Nah, kita akan memberikan kesan si objek ini lebih terlihat lebih cerah gitu ya, lebih terang gitu. Tapi kita jangan terlalu over juga. Seperti ini cukup. Oke, kita coba highlight kita kurangin. Dan white-nya mungkin bisa kita kurangin juga ya. Shadow-nya kita kanan. Ya, turunin aja deh. Coba kita lihat. Nah, oke, udah terlihat ya, lebih jelas dan lebih terang. Sekarang proses yang selanjutnya adalah kita akan membuat atau memperbaiki skin tones-nya. Jadi skin tones itu sangat penting ya, karena skin tones itu warna kulit gitu. Jadi jangan sampai kita color grading tapi ngubah warna kulit kita, dan itu bakal ngebuat jadi jelek banget. Maka dari itu, gua pengen memperbaiki skin tones-nya dengan cara duplicate lagi. Setelah diduplikat, sekarang kita pergi ke HSL and secondary. Oke, pertama kita hapus masking yang tadi dulu. Kita hapus dulu maskingnya. Baru kita ke HSL and secondary. Lalu kita cari pick up color yang ini. Lalu kita pilih wajahnya. Kita pencet sekali. Kita checklist ini agar kita lihat apa yang kita seleksi tadi. Kita pilih lagi sampai mukanya terlihat. Nah, lalu kita pencet tambah di sini untuk menambah warna lagi sampai wajahnya seperti ini. Oke? Kita mungkin bisa hilangin pohonnya sedikit. Nah, seperti ini, oke? Kita bisa atur-atur lagi di sini untuk menemukan wajah yang pas gitu ya. Untuk menemukan kita hanya milih wajahnya doang. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan beri denoiser dan blur agar dia lebih halus. Oke. Seperti ini ya.
Nah, sekarang yang pengen gue tekanin bahwa skin tone itu warnanya agak sedikit kuning-kuningan gitu ya, agak ke oren-orenan. Jadi biar menambah teal and orange looknya, biar unsur warna teal and orange lebih terlihat, jadi gue pengen di sini naikin warna dari wajah, warna oranye dari dari wajahnya gitu, dari kulitnya. Seperti ini. Atau juga bisa dengan temperaturnya diubah. Seperti ini ya. Nah, tapi jangan terlalu over, ingat ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita coba lihat before and afternya. Wajahnya terlihat lebih cerah ya. Terlihat lebih warna orange, skin tone natural gitu. Karena penting itu skin tone agar terlihat wajahnya tuh natural. Warna kulit itu natural. Jangan sampai warna kulitnya terpengaruh oleh color gradingnya. Oke, kita coba before and afternya. Oke. Kita lihat ya tanpa masking dan skin tone seperti apa. Dan ini setelahnya. Terlihat lebih cerah ya. Oke. Sekarang gue pengen ngasih tahu ke kalian sesuatu nih. Mungkin bagi kalian banyak banget yang suka pakai load atau lookup table asal masukin aja gitu. Sebenarnya itu salah besar. Kenapa? Kita kasih contoh di sini. Cara ngambil load itu di kreatif. Kita bisa pilih loadnya. Nah, di sini gue punya load yang gue buat sendiri gitu ya. Nah, ini dia loadnya. Oke. Nah, banyak yang dari kalian itu asal pakai load dan udah dibiarin aja gitu, tanpa proses-proses lain. Sebenarnya cara yang tepat adalah di mana-mana kita color correction dulu. Jadi sebelum ngasih load, itu kita basic correction ini semua udah oke dulu. Color correctionnya, exposure-nya udah oke, baru kita masukin load. Dan jangan berikan 100% juga. Kita bisa berikan ya sedikit aja gitu. 60% tuh udah cukup banget, udah membuat warnanya berubah seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu aja sih tips dan bonusnya dari gua. Jadi ingat ya, kalau kita beri load itu jangan terlalu over. Oke, ini udah cukup terlihat perbedaannya. Sekarang kita akan memberikan final touch-nya, atau ya sentuhan terakhirnya gitu ya bahasanya. Dengan cara gua pergi ke sini dan gua buat ini aja sih dari sini. Gue buat yang namanya new adjustment layer. Nah, seperti ini. Lalu gue drag ke atas ini sebagai final touch-nya. Dengan cara gue di sini akan main di basic correction-nya, seperti mungkin exposure akan gue turunin sedikit saja, kontrasnya gue tambahin lagi sedikit, dan shadows-nya mungkin gue turunin dikit ya. Nah, seperti ini. Jadi kita mendapatkan final touch-nya atau sentuhan terakhir lah bahasanya. Oke, kita juga bisa tambah vignette di sebelah sini agar menambah kesan dramatis gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, gitu aja sih ya buat tutorial color gradingnya. Dan kita balik lagi. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, langsung aja share dan sebarkan ke teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.